Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bil khair. Bertemu lagi dengan saya pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan ini kita akan belajar maharoh kitabah atau keterampilan menulis. Setelah kemarin kita belajar tentang maharoh qiraah. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dengan tema yang sama, yaitu asyabab atau para pemuda. Hayya bina nabda hadid dirosah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita lanjut pada materi yang akan kita bahas nanti, saya akan mengulang kembali beberapa mufradat yang sudah saya berikan pada pertemuan yang lalu. Mari kita ulang kembali beberapa mufradat yang sudah kita pelajari. Asyababu, pemuda. Mutafailun, optimis. Najahun, sukses. Jilun, generasi. Sa'idun, bahagia. Al-ijabiyu, positif. Fakkara yufakkiru, berpikir. Asyaja'ah, berani. Al-mujtama'u, masyarakat. As-saqatu bin nafsi, percaya diri. Nah, setelah kita mengulang kembali beberapa mufradat yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu, kita akan lanjut membahas materi selanjutnya. Nah, dalam keterampilan menulis atau maharoh kitabah ini diperlukan pengetahuan mengenai tata bahasa dalam bahasa Arab. Untuk hari ini secara khusus kita akan membahas tentang al-mabni lil ma'lum wal mabni lil majhul. Nah, dalam bahasa Arab ini ada fi'il atau kata kerja. Fi'il ini dibagi menjadi beberapa bagian. Nah, kita akan belajar fi'il yang dilihat berdasarkan bentuknya atau al-fi'lu min haitsu binaih. Nah, fi'il ini dibagi menjadi dua, al-mabni lil ma'lum atau kata kerja aktif, yang kedua yaitu al-mabni lil majhul, kata kerja pasif. Kemudian yang pertama yaitu al-mabni lil ma'lum. Al-mabni lil ma'lum huwa ma yuzkaru ma'ahu fa'iluhu, yang artinya fi'il mabni maklum adalah kata kerja yang disebutkan fa'il atau pelakunya. Nah, untuk contoh al-mabni lil ma'lum atau kata kerja aktif ini, yang pertama yash'uru asyubbanu aktsara bis sa'adah, yang artinya pemuda merasa lebih bahagia. Nah, dalam kalimat ini kata yash'uru, nah ini termasuk kata kerja aktif yang memiliki arti merasa. Contoh yang kedua yaitu fakkara asyubanu fi kulli syai'in bidiqqah, yang artinya pemuda berpikir dalam segala hal secara teliti. Nah, dalam kalimat ini yang termasuk kata kerja aktif atau fi'il maklum yaitu fakkara, yang artinya berpikir. Untuk contoh fi'il maklum yang terakhir yaitu yahtaju najahul insan fi hayatihi ila tafa'ul. Nah, artinya kesuksesan manusia dalam hidupnya memerlukan optimisme. Dalam kalimat ini yang termasuk kata kerja aktif atau fi'il maklum yaitu yahtaju. Kemudian yang kedua yaitu fi'il al-mabni lil majhul atau kata kerja pasif. Al-mabni lil majhul huwa ma hudhifa fa'iluhu wa halal maf'ul bih makanuhu wa yusamma binaibil fa'il, yang artinya fi'il mabni majhul adalah kata kerja yang dihilangkan fa'ilnya dan digantikan tempatnya oleh maf'ul bih yang disebut naibul fa'il. Contohnya yaitu kutibat ar-risalah, surat itu ditulis. Nah,
ditulis adalah kata kerja pasif atau kutibat ini. Nah, contoh yang kedua yaitu fa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Apabila dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah ia. Yang termasuk fi'il majhul atau kata kerja pasif di dalam kalimat ini yaitu quri'a. Yang selanjutnya yaitu cara membuat fi'il majhul. Yang pertama kita akan buat dari bentuk fi'il madhi atau kata kerja lampau. Caranya dhammah awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Nah, artinya dhammah awalnya kemudian dikasrohkan sebelum harokat akhir. Contohnya kata fa'ala menjadi fu'ila. Nah, contoh yang kedua kataba menjadi kutiba. Kataba ini artinya menulis, setelah dijadikan fi'il majhul artinya menjadi ditulis. Contoh yang terakhir yaitu doroba menjadi duriba, artinya memukul. Terus setelah dijadikan fi'il majhul artinya dipukul. Nah, yang kedua yaitu kita buat fi'il majhul dari bentuk fi'il mudhari'. Caranya yaitu dhammah awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Nah, dhammah awalnya kemudian di fathah sebelum harokat akhir. Contohnya yaktubu menjadi yuktabu. Yaktubu ini artinya sedang menulis, sedangkan yuktabu artinya sedang ditulis. Setelah mengetahui cara membuat fi'il majhul, saya ada satu contoh perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Nah, di sini kalimat aktifnya yaitu yu'allimu Muhammadun al-Qur'ana fil masjid, yang artinya Muhammad mengajarkan Al-Qur'an di masjid. Nah, kita rubah kalimat pasifnya menjadi yu'allamu al-Qur'anu fil masjid. Nah, dari kedua kalimat tersebut kata yu'allimu yang artinya mengajarkan kita ganti menjadi yu'allamu yang artinya diajarkan. Ingat ya tadi dhammah awaluhu wa futiha ma qabla al-akhir. Dhammah awalnya kemudian harokat sebelum akhir kita fathahkan. Nah, kita lihat lagi dari dua kalimat tersebut, kata Al-Qur'an yang asalnya maf'ul bih berharokat fathah berubah menjadi naibul fa'il, pengganti fa'il, dan harokatnya harokat akhirnya ini diganti menjadi dhammah. Kemudian saya ada contoh soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan menulis atau kitabah. Jenis contoh soal yang pertama yaitu gantilah fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul, kemudian buatlah kalimat seperti pada contoh. Nah, saya akan beri contoh dari kata yarkabu yang artinya menaiki atau mengendarai. Kemudian saya akan rubah menjadi fi'il majhul yang menjadi yurkabu artinya dikendarai. Contoh kalimatnya turkabu at-tha'iroh fil maqar yang artinya pesawat dinaiki di bandara. Selanjutnya silahkan kalian buat dari kata yalbasu yang artinya mengenakan. Yang kedua sami'a mendengar. Yang ketiga syariba minum. Nah, ini contoh jenis soal yang kedua. Rotib al-kalimat atiyah, susunlah kata berikut ini litusbiha jumlah mufidah agar menjadi kalimat yang bermanfaat. Yang soal pertama mutasyaiman artinya pesimis. Takun kamu menjadi, kun jadilah, mutafailan optimis, lah jangan, wa dan. Nah, untuk yang nomor 1 kita jadikan contoh. Urutannya bisa menjadi seperti ini. Kun mutafailan wala takun mutasyaiman. Yang artinya kun mutafailan, jadilah orang yang optimis, wala takun mutasyaiman, dan janganlah kamu menjadi orang yang pesimis. Selanjutnya saya akan menerjemahkan kata per katanya saja. Yang nomor 2, an-nasyiltu, rajin.
yahtaju membutuhkan, al-mujtama'i masyarakat, ila ke, asyabab pemuda. Yang terakhir, nomor 3, al-kaslanu malas, la jangan atau tidak, asyabu pemuda, yahtaju membutuhkan, al-mujtama'a masyarakat, ila ke. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Jika ada yang belum paham atau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Syukran ala husni ihtimaminkum wa ila liqa fi munasabatil ukhra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.